Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin ini kita akan belajar kembali pelajaran SKI. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sebelum ke pengangkatan Utsman bin Affan, ada peristiwa terlebih dahulu yang terjadi terhadap khalifah sebelum Utsman bin Affan, yaitu Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, yaitu seorang budak dari Mughirah bin Syu'bah. Dia ini asalnya dari Persia. Nah, Umar bin Khattab ditikam pada waktu subuh, sholat subuh, itu pada 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Pada waktu itu Khalifah Umar hendak mengimani sholat subuh di masjid. Setelah peristiwa penikaman itu, Umar masih bisa bertahan selama beberapa hari. Nah, ketika Umar merasa bahwa ajalnya sudah semakin mendekat, maka dia mengambil keputusan, yaitu membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Nah, dewan ini dikenal dengan sebutan Dewan Syuro. Nah, selain disebut dengan Dewan Syuro, majelis ini juga dikenal dengan nama Ahlul Halli wal Aqdi. Ya, pemilihan dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syuro pun mulai bersidang untuk menentukan penggantinya. Jadi maksud dari Dewan Syuro ini adalah untuk menyusun atau memilih pengganti dari Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab berkeyakinan ketika masih hidup bahwa ajalnya sudah semakin mendekat, maka dia memilih 6 orang Dewan Syuro ini untuk mengganti beliau, begitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang pada waktu itu. Bagaimana jalannya persidangan 6 orang pilihan Umar bin Khattab ini? Nah, sidangnya sendiri berjalan alot gitu, selama kurang lebih 3 hari. Nah, pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan. Maka tertinggallah calon khalifah menjadi 2 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, pada akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya, pengganti khalifah Umar bin Khattab. Nah, Utsman bin Affan kemudian dibayat menjadi khalifah pada hari Senin tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Nah, kemudian beliau mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram pada tahun 24 Hijriah. Nah, ada yang terkenal pidato atau khutbah Utsman bin Affan ketika dibayat.
Di depan kaum muslimin, Utsman bin Affan berkata, "Sesungguhnya kalian berada di tempat sementara, dan perjalanan hidup kalian pun hanya untuk menghabiskan umur yang tersisa. Bergegaslah sedapat mungkin kepada kebaikan sebelum ajal datang menjemput. Sungguh ajal tidak pernah sungkan datang sembarangan waktu, dan keadaan baik siang maupun tidak pernah malam. Ingatlah, sesungguhnya dunia penuh dengan tipu daya. Jangan kalian terpedaya oleh kemilau dunia, dan janganlah kalian sekali-kali melakukan tipu daya kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lalai dan melalaikan kalian." Bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan dalam menjalankan kekhalifahannya? Salah satunya adalah menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Nah, Utsman bin Affan ini terkenal sebelum dan sesudah menjadi khalifah adalah orang yang dermawan. Dermawan dari dulu sebelum menjadi khalifah. Nah, ketika menjadi khalifah pun kedermawanan Utsman bin Affan ini tidak hilang. Nah, salah satunya dengan menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Nah, harta kekayaan berupa jizyah dan harta rampasan perang yang didapat dari daerah taklukan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Nah, Utsman bin Affan ini juga terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut. Tetapi sifatnya yang lemah lembut ini tidak mengurangi rasa ketegasan beliau. Dibuktikan dengan mengirimkan pasukan untuk mengamankan wilayah-wilayah yang memberontak terhadap kekuasaan Islam. Jadi di sini terlihat ketegasan Utsman bin Affan, meskipun beliau ini dikenal dengan sosok yang lemah lembut. Nah, perluasan wilayah pada Utsman bin Affan, daerah-daerah strategis yang sudah diuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana. Beberapa wilayah berhasil dikuasai, meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Kemudian pembukuan Al-Quran. Pada zaman Utsman bin Affan ini, karena Islam sudah tersebar dengan luas, maka kemudian pembukuan Al-Quran. Dibuatlah beberapa salinan untuk dikirimkan ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra, dan Mekah. Satu mushaf kemudian disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Nah, sekarang yang kita pegang ini adalah Mushaf Utsmani. Nah, sementara Mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk menyeragamkan tentang bacaan Al-Quran. Ini akibat dari meluasnya Islam ke berbagai negara di belahan dunia. Utsman sendiri mempunyai kelemahan, yaitu terlalu mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah. Misalnya, ia mengangkat beberapa orang dari Bani Umayyah menjadi gubernur di beberapa wilayah. Nah, sifatnya yang lemah lembut dan dermawan sering juga dimanfaatkan oleh anggota Bani Umayyah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, kemudian Utsman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi, setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Nah, anak-anak, itulah sekelumit cerita tentang bagaimana pengangkatan Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga, menggantikan Umar bin Khattab.